Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Dan semoga kita semua selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terus perjuangan dan selalu berpikir tajam. Kembali lagi bersama saya, Sang Pemikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh dan kita bisa sharing di sini. Kita belajar bersama. Apabila ada kesalahan, mohon diberikan kritik yang membangun, saran, sehingga kita semua dapat belajar. Baik, pada kesempatan lalu saya banyak dimintai tentang form. Ya, di sini ini adalah form yang saya buat sendiri berdasarkan acuan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana saya juga belajar pada saat itu. Jadi pada tahun 2019 ya, saya baru megang keuangan tahun 2019 dan belajar, dan apapun yang kita kehendaki apabila bersungguh-sungguh, insya Allah pasti akan mendapatkan hasilnya. Baik, di sini sudah saya buat sedemikian rupa untuk menyesuaikan sehingga teman-teman nanti bisa download ya, bisa download semuanya, baik hasil seperti ini, nanti sudah ada contoh seperti ini, atau nanti bisa kosongan. Saya sediakan, sudah saya fasilitasi yang kosongan. Kemudian di sini sudah saya siapkan BKU, buku bank, buku kas, buku pajak, hitung manual bos Kemdikbud, dan register penutupan kas. Register penutupan kas ini mungkin teman-teman bisa diisi sendiri ya. Untuk saya contohkan sedikit saja. Baik, teman-teman. Pada kesempatan kali ini di sini sudah saya siapkan bahan. Ya, nanti teman-teman bisa download semuanya, bahan untuk contoh ya, bahan contoh gitu formatnya. Saya kasih nanti bahan contoh. Nah, bahan contoh ini untuk sebagai asimilasi saja. Jadi ini adalah anggaran bank saya, ini contoh ya, anggaran bank. Ya, saya kasih anggaran bank gitu, anggaran rekening bank. Di sini rekening bank ada saldo awal tahun biasanya sudah masuk ya di rekening. Tahun 2020 ada saldo, maka otomatis di bulan 1 tahun 2021 tanggal 1 akan otomatis masuk. Nah, untuk kas awal tahun, kenapa saya masukkan rekening bank? Karena ini menjadi acuan kas awal tahun kita itu berapa. Kas awal tahun adalah kas yang tersisa pada saat pembelanjaan di tahun 2020 secara tunai. Maksudnya kita megang uang 20 juta, ternyata sisa 394.510 yang belum terbelanjakan, maka ini akan menjadi saldo kas. Atau kalau dalam include ya kan, kalau diincludekan itu jadi satu dengan saldo awal tahun di SIPKS ya khususnya. Nah, di sini sudah saya buatkan sedemikian rupa, ada bulan Februari nihil, bulan Maret nihil, kemudian ada transaksi pada bulan April. Nah, di sini sudah saya hitung ketujuannya berapa. Untuk biasanya ini komponen ya, saya tulis komponen. Ini biasanya ada komponen-komponen seperti ini. Saya masukkan honor, kemudian daya dan jasa, ini saya masukkan ke perpustakaan, ini pengelolaan atau administrasi, ini perpustakaan, ini kegiatan ekstra,
kemudian ini pengelolaan ya, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Baik, langsung teman-teman saya contohkan di sini. Di sini sudah saya siapkan sebenarnya untuk mempersingkat waktu saja. Sebenarnya mau saya masukkan, sudah saya coba masukkan satu persatu, ternyata videonya full ya, maksudnya itu waktunya habis, sehingga saya langsung aja persiapkan seperti ini. Ini nanti bisa dibuat contoh. Nah, kita masuk ke buku pembantu bank, kita masukkan saja saldo awalnya berapa, saldo bank awal tahun ya, hanya dimasukkan saldo bank awal tahun boleh, atau bisa saldo kas awal tahun silahkan. Cuman kalau saldo kas awal tahun dibuat di penerimaan dan pengeluaran ya. Karena apa? Ini mengacu kepada rekening. Nah, rekening saya pada bulan Januari saldonya hanya 174. Apabila saya masukkan rekeningnya ini, saldo kas awal tahun ini 394510, 394510, maka di sini saldonya itu akan bertambah 568, padahal saldo di rekening saya hanya 174. Maka silakan masukkan saja 394 ini di pengeluaran juga. Maka saldonya akan sama dengan rekening di giro atau rekening Bapak Ibu. Atau kalau kebingungan, kosongi saja, jadi nggak perlu diisi karena ini manual. Yang diisi saldo kasnya hanya di buku pembantu kas ya, hanya diisi di sini saja, karena ini nanti akan menjadi acuan gitu ya. Nah, untuk di BKU harus tetap terisi ya, saldo bank awal tahun dan saldo kas awal tahun harus tetap terisi, karena pembelanjaan semuanya berdasarkan akan terekam di BKU tak terkecuali apapun. Nah, langsung di bulan April, karena transaksi di bulan April. Untuk Februari Maret kan tidak ada transaksi seperti yang saya contohkan di sini, tidak ada transaksi apa-apa alias nihil. Di sini aja langsung di bulan April. Nah, pada bulan April di sini saya ada penarikan ya kan, bunga pajak, dana masuk dari pusat, kemudian penarikan, tarik tunai ini transfer, tarik tunai ini penarikan, kemudian saya belanjakan untuk transfer. Bagi yang tidak transfer ya silakan langsung saja penarikan teller sejumlah uang yang tertarik, yang ditarik ya maksudnya. Nah, kita masuk ke buku pembantu bank bulan April. Nah, tadi kan ada, nah ini saldo lalu, bunga bank, pajak bank, kemudian dana masuk CW1 yaitu 28.500. Nah, kemudian ada penarikan teller ya, bisa penarikan dana bos CW1, bisa terserah karena ini manual. Sebesar 18 ya, ini sebesar 18.992. Ini penarikan 18.992. Kemudian saya belikan secara transfer. Nah, kenapa secara transfer? Karena mengurangi buku pembantu bank. Walaupun secara real kita tarik tunai dari rekening giro, tapi kan kita bayarnya melalui virtual account kalau bos. Tapi kalau Bobda, Bapak Ibu bisa langsung aja ke kas, bukan ke rekening, bukan di pembantu bank, tapi di kas ya, buku kas, karena ditarik semua tunai. Tapi kalau ada pembayaran melalui rekening bank, maka pembuatannya seperti ini. Desinfektan, hand sprayer dan masker ini adalah prokes ya, di sini sudah saya petakan. Nah, ini sejumlah 5.539.600. Nah, di sini sudah saya petakan. Nah, yang kita masukkan di sini tidak perlu ada PPN tidak perlu. Kita masukkan aja include langsung dengan PPN, karena pembeliannya langsung ya dengan
apa namanya dengan PPN. Jadi langsung total global bersama PPN bila ada. Bila ada, yaitu seperti ini total globalnya. Nah, itu. Kemudian ada pembelian buku AKM, ya, transfer juga. Nah, untuk tanggal silakan ditulis tanggal lunasnya kapan. Di sini kalau saya biasanya tanggal lunas ya, tanggal lunas saja. Kemudian kita masuk ke buku kas di bulan April. Ya, di bulan April saya kosongin dulu. Kalau kita masuk ke kas kan ada penarikan teller. Nah, secara kas kita memiliki uang dengan sejumlah uang sisa kas tahun lalu. Maka jumlahnya yaitu 19.386. Kalau saya kasih seperti ini biasanya. Tapi nanti kalau ada form kosongan ini saya hilangkan. Kenapa? Biar mempermudah teman-teman aja. Tapi kalau seperti ini untuk mempercantik saja. Saya kasih seperti ini, sekat-sekat ini. Ada pembayaran koran, pembayaran daya Januari, biasanya ada nomor BKU, kan semuanya kan sama ya kan, karena pembeliannya di tanggal yang sama, bulan yang sama, maka saya buat satu BKU seperti itu, lebih mudah, simple gitu. Kemudian ada honor guru karena tunai ya kan, saya bayarkan secara kas. Kalau transfer ya silakan dibuat seperti transfer gitu. Pelatih A ada. Nah, ini di sini ada PPh 21. Nah, untuk kas itu buatnya seperti ini, ya kan? Kita lihat untuk honor pelatih totalnya itu 150.000 per bulan. Nah, kemudian dipotong PPh 21 5%, ya terserah Bapak Ibu mau berapa persen, tapi kalau saya ke 5%. Karena saya tanya ke PPKP ya, di perpajakan itu sekitar 5-6%. Kalau tidak memiliki NPWP 6%, seperti itu. Tapi alangkah baiknya silakan tanya ke pajak atau ke dinas ya. Bisa 5%, terserah, yang penting dipajaki aja. Nah, kemudian yang diperoleh total penerimaan bukan 150 tambah 7.500 untuk PPh 21, akan tetapi 150 dipotong 5%, yaitu 7.500, sehingga total penerimaannya 142.500. Maka saya masukkan di buku pembantu kas, yaitu 142.500 plus PPh 21 7.500 di menu pengeluaran, atau Bapak Ibu bisa langsung aja total 150.000. Tapi saya buat seperti ini untuk mempermudah apabila sewaktu-waktu ditanyakan atau diperiksa, jadi sudah jelas untuk mempersingkat waktu saat ditanya. Jadi kita sudah jelas ini untuk apa gitu ya, lebih terstruktur, akuntabel, dan juga transparan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di BKU, Bapak Ibu, sama seperti di kas sebenarnya. Kalau di di sini kan ada PPN ya kan. Kalau di BKU dan kas sama. Tapi kalau ada PPN seperti tadi hand sprayer, disinfektan, itu kan 1.200.000 dipotong pajak 120. Nah, maka totalnya seperti itu. Nah, tapi kalau di bank tadi kan pembeliannya secara transfer, ya kan? Ada disinfektan langsung 1.320.000. Cara menurunnya seperti itu. Nah, untuk di BKU sudah dikurangi dengan pajak. Nah, maka yang saya tuliskan 1.200.000. Kemudian pajak PPN-nya 120. Nah, di sini sudah saya fasilitasi secara otomatis ya, maksudnya itu totalnya itu sudah mengikuti. Jadi kalau total BKU seharusnya tidak sama dengan total kas umum. Total kas umum adalah penjumlahan dari total BKU seluruhnya dari atas sampai bawah. Maka apabila ini
si total BKU seharusnya ini tidak sama dengan BKU yang asli, maksudnya buku kas umum ini. Kenapa kok saya tulis di total BKU seharusnya? Karena di sini sudah ada rumusan dari saldo bank dikurangi ditambah saldo kas. Nah, maka totalnya harus sama persis dengan ini. Apabila ini ada selisih dengan BKU yang seharusnya, maka pasti ada kesalahan entry. Itu pasti ada kesalahan, silakan dicari. Nah, kalau sudah sama semuanya, sudah totalnya sudah clear atau sudah sesuai, maka Bapak Ibu silakan hitung manual Boskemdikbudnya atau langsung buku pajak. Nah, di sini tadi kan ada pajak. Kalau di sini saya langsung ini ya, bulan April total. Nah, tadi kan 7.500 dikali 4 jadi 30.000. Ini kita lihat PPh 21 PPh 21 7.500 total semuanya. Nah, silakan disesuaikan dengan keadaan di Bapak Ibu, di keadaan di satuan pendidikan masing-masing. Kalau 7.500 dikali 4 kan 30.000, maka saya bayarkan 30.000, 30.000, 30.000. Nah, totalnya PPh 21 120.000. Kemudian ada PPN, disinfektan dan sebagainya, semuanya total ada 503.300 yang harus saya bayarkan. Untuk buku karena literasi sifatnya tidak ada PPN. Nah, total pengeluaran itu harus sama besarnya dengan total jumlah. Karena apa? Ini adalah untuk membalanskan, berarti total yang kita keluarkan sudah sama persis dengan jumlah yang kita keluarkan. 623.300. Totalnya sama. Berarti pajaknya kita harus membayar sejumlah ini. Kemudian ada hitung manual Boskemdikbud. Nah, di sini total ini sisa dana CW1 harus sama dengan BKU. Ya. Harus sama dengan BKU akhir, yaitu 4325179. 4325179. Nah, ini total akhirnya. Yaitu mulai dari bunga bank, kita cek semuanya apakah sudah benar. Kalau benar, silahkan, ini sudah otomatis ya. Jadi Bapak Ibu hanya memasukkan bunga bank, pajak bank, bulan Januari, Februari dan seterusnya. Kemudian sisa dana ya, di sini sisa dana tahun lalu itu. Sisa dana tahun lalu itu mengacu kepada sisa saldo awal tahun dan sakas awal tahun. Dijumlah maka hasilnya 56873.509. Ya, 56873.509. Bukan sisa dana lalu itu bukan saldo kas saja, tapi ada saldo awal tahun, saldo bukan hanya saldo bank awal tahun, tapi juga ada saldo kas awal tahun. Untuk saldo kas awal tahun ya, untuk register penutupan kas. Nah, di sini sudah saya fasilitasi, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan tanggal penutupan kas pada tanggal 30 Januari. Karena apa? Karena sebenarnya kan tanggal 31, tapi karena tanggal 31 adalah tanggal merah, maka tidak saya buat 31 tapi 30 Januari. Saya sesuaikan dengan jam aktif belajar mengajar atau jam aktif bekerja. Nah, kemudian yang kedua, nama penutupan kas atau pemegang kas siapa? Di sini bisa bendahara atau siapa yang memegang kas. Nah, silakan Bapak Ibu nanti menyesuaikan. Nah, di sini ada jumlah total penerimaan atau debit, ya kan? Nah, di sini kita lihat di BKU. Ya, ini kita lihat di BKU, di pengeluaran, di debit, di penerimaan yang terakhir, yaitu 56873.509. 56873.509. Nah, ingat ini salah melangkah, salah angka saja nanti bisa merubah semuanya ya, maksudnya itu salah semuanya. 56873.509. Oke, kemudian di jumlah total pengeluaran atau kredit 0 ya, di sini 0 di BKU ya, bulan Januari, karena kita masuk coba ke bulan Januari untuk contoh. Nah, untuk saldo buku ini, saldo apa namanya, A dan DK, ini adalah A dikurangi K.
A sama dengan, ya ini A, sama dengan D dan K atau debit kredit. Sama dengan ini, sudah otomatis. Kemudian saldo kas, kita masuk ke kas. Di kas ini ada 394 di bulan Januari ya. 394510. Maka cara menulisnya bukan 394510 karena tidak ada mata uang 10 sen di Indonesia. Maka kita genapkan menjadi 600. 394600 ya. 394600. Ini caranya. 394600 bukan 510. Ya, kemudian di sini tinggal Bapak Ibu menyesuaikan saja. Kan 394 berarti 100 ribuannya 3. Kemudian 51 saya anggap seperti itu, terserah. Yang penting angkanya nanti bisa sesuai dengan ini, sesuai dengan saldo kas. Kemudian 20-an 2, jadi 390.000. Kemudian 4 berarti 2000-an 2, 394.000. Kemudian ada kepingan yaitu 600 tadi, maka saya masukkan saja lebih simpel 501, 100 rupiah 1. Nah, kemudian setelah ini semua sudah, jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan ini saja ya. Kemudian saldo bank, surat berharga dan lain-lain berapa? Kita masuk ke buku bank bulan Januari 174.22509, 174.225,09. Totalnya yaitu 568.82509. Oke. Nah, cara menghitungnya di sini kan jumlah 1 2 3. Perbedaannya yaitu A dan B berapa? Cara menghitungnya yaitu B dikurangi A. Bukan A dikurangi B ya, biasanya kan seperti itu. Karena apa? Kalau A dikurangi B nanti minus. Karena kita mencari perbedaan. Maka perbedaannya yaitu B dikurangi A, yaitu 568.82509 dikurangi 568.735. Oke. Coba kita hitung secara manual ya, secara otomatis di sini. Ini. Nah, 568.825,09 dikurangi 568.735. Coba kita kurangi, ini dikurangi ini. Berapa hasilnya? 90 rupiah. Jadi perbedaannya hanya 90 rupiah. Penjelasan perbedaan 90 rupiah digenapkan menjadi 100. Atau lebih simpelnya, sebenarnya ada yang lebih simpel kalau saya mencarinya, yaitu jumlah 394.600 ini ya, kita cek 394.600 dikurangi kas yang tadi 394.510. Coba 394.510 ya, kita cek aja apakah sama hasilnya. Ini dikurangi ini. Nah, hasilnya sama. Nah, itu ya, kesaktiannya di situ. Kesaktian yang menemukan rumus seperti ini. Sebenarnya samanya namanya juga ilmu otak-atik matuk ya kan. Nah, sebenarnya sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi hasilnya 90 digenapkan menjadi 100. Ya, seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu. Jadi cara menutup register tutup kas seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu bisa unduh download yang sudah jadi seperti ini, ada nanti saya kumpulkan jadi satu, atau yang masih kosongan filenya sudah saya sediakan, silakan diunduh saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata, perbuatan atau tingkah laku dalam menyampaikan. Semoga tidak mengecewakan Bapak Ibu, semoga selalu membantu dalam keadaan apapun. Insya Allah saya akan selalu membantu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat, dan selalu berpikir tajam.